Fakta tentang laba-laba beracun dan tidak beracun mungkin umum kita ketahui dan sering dibahas. Hal yang sama juga terjadi ketika membahas berapa jumlah kaki pada laba-laba. Namun, hal-hal menarik terkait bernapas dan berenang dalam air, sistem daur ulang jaring maupun cara unik yang mereka lakukan ketika berkembang biak mungkin cukup menarik untuk kita simak. Berikut pembahasannya. Yang pertama, laba-laba bisa berenang di atas air. Laba-laba ditemukan mampu berenang di atas air. Bahkan pada suatu penelitian ditemukan bahwa hewan ini mampu bernapas di bawah air. Beberapa orang mungkin tidak percaya bahwa hewan dengan 8 kaki ini mampu bertahan dan berjalan di atas air, namun ternyata hal tersebut terbukti benar. Dengan menyebarkan berat dari 8 kakinya secara merata di atas air, mereka tidak membuat air terpecah dan membuat mereka terbawa ke dalam. Di sisi lain, ketika mereka berada di atas air maupun dalam kondisi terendam, mereka juga menutupi rambut kecil yang menjebak lapisan oksigen di sekitar tubuh mereka. Hal ini menyebabkan mereka bisa bertahan di bawah air, bahkan mungkin sampai beberapa jam lamanya. Hal tersebut sangat menarik untuk diamati mengingat mereka juga hewan yang sangat unik dengan kemampuan membuat jaring laba-laba yang bisa mereka manipulasi bentuknya sesuai keinginan dan keadaan yang mereka inginkan. Selanjutnya, laba-laba bisa mendaur ulang jaringnya. Hewan ini ternyata cukup efisien dalam mengolah sesuatu yang pernah digunakannya, jauh mengalahkan manusia sebelum adanya konsep 3R. Laba-laba menghasilkan jaring-jaring sutra dari kelenjar spinneret mereka yang terletak di ujung perut mereka. Setiap kelenjar menghasilkan benang atau jaring-jaring untuk tujuan khusus, misalnya jaring-jaring untuk sarang mereka, jaring-jaring lengket untuk menjebak mangsanya atau benang halus untuk membungkus mangsanya maupun diri mereka sendiri ketika berada di air. Laba-laba menggunakan jenis kelenjar yang berbeda untuk menghasilkan benang dengan hasil yang berbeda dan beberapa laba-laba mampu menghasilkan hingga 8 jenis benang berbeda selama masa hidup mereka. Di sisi lain, membuat jaring-jaring itu sendiri merupakan proses yang sangat mahal karena ketika melakukan hal tersebut mereka membutuhkan banyak protein dalam bentuk sutra yang dikeluarkan dari spinneret. Selain itu, setelah beberapa saat ketika benang sutra mereka dikeluarkan, benang tersebut akan kehilangan kekakuannya dan menjadi tidak efisien dalam menangkap mangsa. Untuk meminimalkan hal tidak efisien tersebut biasanya laba-laba akan memakan jaring atau benang sutra tersebut setiap hari untuk menutupi beberapa energi yang digunakan dalam proses pemintalan benang, sehingga protein sutra yang keluar bisa didaur ulang. Yang terakhir, laba-laba memiliki cara unik ketika kawin. Ternyata, ada cara unik laba-laba ketika kawin. Mereka tidak memerlukan penis maupun vagina, cukup pelengkap di wajah yang membantu mereka dalam melakukan hal ini. Pada umumnya kebanyakan hewan memiliki alat kelamin yang sama seperti manusia dan terletak di belakang atau bawah bagian tubuhnya. Uniknya, laba-laba tidak kawin dengan cara seperti itu. Dua pasangan laba-laba biasanya memiliki 2 organ pelengkap depan pada bagian kepalanya. Jika kita lihat lebih dekat, bentuknya terlihat seperti kaki kecil yang terpasang di pipinya. Para ilmuwan menyebutnya pedipalpus. Pada laba-laba jantan biasanya pedipalpus berukuran lebih besar dan memiliki ujung seperti semprotan. Laba-laba jantan akan menyimpan sperma dari tubuhnya di mana sperma tersebut akan mampu disalurkan ke pedipalpus mereka. Pada saat musim kawin dengan laba-laba betina, laba-laba jantan akan mencoba memasukkan 1 atau 2 kaki ke dalam lubang reproduksi sang betina sehingga nantinya akan dibuahi oleh si betina. Jika hal ini berhasil, sang betina biasanya akan menyimpan sperma pasangannya di dalam alat reproduksi miliknya sampai 2 tahun lamanya. Beberapa laba-laba bahkan menyimpan telur anak-anak mereka dalam mulutnya sampai anak tersebut lahir ke dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat.